Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfud Rifai, NIM 2102222234. Di sini saya akan menjelaskan tugas kedua, yaitu prinsip-prinsip dasar dari digital governance. Sejak dirilis aturan e-government dalam instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 tentang strategi pengembangan e-government untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi dengan diterapkannya sistem e-government yang sangat mudah diakses dan transparan dapat mengarahkan keadaan good and open governance di Indonesia. Prinsip-prinsip digital governance. Yang pertama, fokus pada perbaikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Yang kedua, membangun lingkungan yang kompetitif. Ketiga, tekankan pada pencapaian efisiensi. Strategi pemerintah sendiri sudah memiliki strategi dalam menerapkan sistem e-government, yaitu yang pertama, mengembangkan sistem pelayanan yang handal dan dapat terjangkau masyarakat luas. Kedua, menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah otonom secara holistik, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal. Yang ketiga, meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Keempat, melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur. Manfaat e-government untuk pembangunan. Yang pertama, hanya alat. Kedua, mempunyai resiko terhadap integrasi data yang sudah ada. Ketiga, bukanlah pengganti manajemen publik. Keempat, masih diperdebatkan perannya dalam hal mengurangi. Kelima, praktek KKN. Keenam, juga masih diragukan untuk dapat membantu mengurangi kemiskinan. Ketujuh, memerlukan kerjasama antar ICT, profesional, dan pemerintah. Hambatan utama pada e-governance. Yang pertama, pemerintah umumnya jarang memiliki SDM yang handal di bidang ITC. Kedua, penetrasi pasar hardware dan provider layanan jasa teknologi komunikasi dan informasi belum merata. Ketiga, masih belum meratanya literasi masyarakat berkaitan dengan pemanfaatan e-government karena mayoritas penduduk berada pada garis golongan menengah ke bawah. Keempat, hambatan di bidang regulasi dan pedoman penyelenggaraan e-government. Contoh kasus, di Indonesia sendiri virus ini mulai meluas penyebarannya sejak awal bulan Maret lalu. Hal ini kemudian menjadi perhatian pemerintah dalam menekan penyebaran COVID-19. Sebenarnya, kita dapat melakukan kegiatan pencegahan seperti rekomendasi dari WHO. Pertama, menjaga kesehatan agar imunisasi atau kekebalan tubuh meningkat. Kedua, mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan sabun. Ketiga, menutup hidung dan menutup mulut dengan tisu atau lengan atas bagian dalam ketika batuk dan bersin. Keempat, menghindari kontak dengan orang lain atau bepergian ke tempat umum. Kelima, menghindari dalam menyentuh mata, hidung, serta mulut. Dan keenam, menggunakan masker. Analisis untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Pemerintah sendiri sudah memiliki strategi dalam menerapkan sistem e-government, yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal dengan cara memberikan informasi secara lengkap, mengembangkan sistem pelayanan yang handal dan dapat terjangkau masyarakat luas dengan cara pemerataan jaringan komunikasi yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Cara menggunakan governansi digital. Industri digital dan bisnis rintisan atau startup berbasis digital berkembang pesat, misalnya penyedia jasa transportasi,
berbasis daring, toko berbasis daring, misalnya aplikasi, developer, programmer, dan lainnya. Hal ini tentu menjadi tuntutan agar kehidupan saat ini dan yang akan datang makin kompetitif, terbuka, cepat, dan berstandar tinggi. Akselerasi penerapan tata kelola pemerintahan elektronik secara menyeluruh menjadi agenda yang sangat penting dan mendesak. Ditjen Aplikasi Informatika telah mengembangkan aplikasi perkantoran yang diberi nama Simaya. Aplikasi ini merupakan digitalisasi dari Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik atau TNDE di lingkungan instansi pemerintah. Aplikasi ini telah disosialisasikan melalui bimbingan teknis di beberapa instansi pemerintah baik pusat dan daerah di Indonesia. Implementasi Simaya sendiri dapat dilakukan melalui metode, yaitu metode cloud computing dan metode non cloud computing. Menggunakan konsep governmentality dalam menjelaskan relasi negara masyarakat dalam lokal, perebutan hak atas tanah sebagai cara negara mengontrol populasi dengan menciptakan mekanisme normalisasi dan pendisiplinan yang saja bias dan tumpang tindih dengan konsep disciplinary power. Adapun pertanyaan dari teman-teman, yang pertama dari saudari Anissa, apa yang dimaksud dengan governance digital? Governance digital adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengelola dan mengarahkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam organisasi. Pertanyaan kedua dari saudari Nur Fadlia, bagaimana governance digital berkontribusi terhadap keamanan cyber dan perlindungan data? Yaitu yang pertama dengan cara pengembangan kebijakan keamanan, kedua manajemen risiko, ketiga kepatuhan terhadap regulasi, empat pengelolaan akses dan identitas, kelima pelatihan dan kesadaran keamanan, enam respon dan pemulihan insiden. Adapun penanya ketiga dari saudari Nur Wulandari, apa peran teknologi seperti blockchain dalam governance digital? Teknologi blockchain memainkan peran penting dalam governance digital dengan menawarkan berbagai keuntungan yang dapat meningkatkan transparansi, keamanan, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan data dan proses bisnis. Adapun pertanyaan dari saudari Anugrah Hasanah, bagaimana cara memastikan bahwa kebijakan dan prosedur governance digital diikuti oleh seluruh karyawan? Yang pertama yaitu komunikasi yang jelas dan konsisten, kedua pelatihan dan pendidikan, ketiga kepemimpinan dan contoh dari atasan. Adapun pertanyaan kelima dari saudara Feby Febrian, apa saja komponen utama dari sebuah framework governance digital yang efektif? Yang pertama kepemimpinan dan struktur organisasi, kedua kebijakan prosedur, ketiga manajemen risiko, empat pengelolaan data, kelima manajemen identitas dan akses. Baik, adapun kesimpulan dari materi yang saya bawakan, dalam pelaksanaan yang dilakukan untuk menyempurnakan konsep dan strategi yang efisien harus memperhatikan kesiapan dari pemerintah dan masyarakat itu sendiri sesuai dengan prinsip-prinsip dasar serta bertahap. Pada prinsip tersebut pemerintah membangun lingkungan yang kompetitif untuk pencapaian strategi yang ada. Maka setiap aktivitas pemerintah terhadap masyarakat dalam menjalankan sebuah kegiatan harus dapat memuaskan masyarakat untuk mencapai kepuasan dengan kualitas pelayanan yang baik. Di masa sekarang dengan kemajuan berbagai teknologi dan informasi dapat memudahkan masyarakat menerima laporan kinerja pemerintah secara aktual seperti halnya virus COVID-19 yang ada sejak akhir tahun 2019 yang
telah beredar. Baik, sekian dan terima kasih.